Assalamualaikum, halo teman-teman Quran Holic. Seperti halnya teman-teman yang selalu senantiasa meluangkan waktu untuk menonton video-video kami, merenungi video-video kami di channel ini, kami juga ingin meluangkan waktu sebentar untuk berterima kasih banyak. Berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah setia merenungi dan memaknai program-program yang ada di channel ini dan juga selalu support channel ini. Pembahasan tentang keluarga, tentang relation, tentang sejarah, ayat-ayatnya, tentang jiwa dan lain-lain yang kita diskusikan di program ini, setidaknya cukup banyak feedback-feedback yang masuk ke kita bahwa program ini benar-benar membuat teman-teman lebih memaknai, merenungi, dan juga memotivasi untuk menjalani apa-apa yang kita diskusikan. Dan terus terang, ini adalah informasi yang sangat baik, feedback-feedback yang baik, yang membuat kita bahagia dan membuat kita ingin selalu konsisten menjalankan program ini. Tapi ironinya teman-teman ya, ini dari 100% penonton yang ada di channel ini, hanya ada 53% yang sudah subscribe, 47%-nya belum. Sayang sekali ini. Jadi saran kami untuk 47% ini silahkan subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi, konten-konten terbaru, dan juga diskusi-diskusi terbaru yang ada di channel ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat memaknai. Bismillah, Insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan paparan daripada Coach Zain Ali. Namun sebelum itu, mari kita saksikan dan siapkan catatan tentunya kepada Coach Zain Ali. Kami persilahkan. Terima kasih banyak Brother Irgi dan juga pada para hadirin, ikhwan akhwat, saudara seiman, saudara kami. Terima kasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri tentunya dan juga kepada ikhwan akhwat seluruhnya dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahagia sekali malam hari ini dapat kesempatan sharing bersama ikhwan akhwat. Sekali lagi, ada sedikit disclaimer bahwa bahasa ibu saya sebenarnya bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris. English is my mother tongue. Jadi mohon dimaklumi jika ada kata yang kurang tepat atau ada language bahasa yang kurang dipahami. Feel free, rasa aman saja dan nyaman jika raise hand untuk memperjelas dalam perjalanan sharing kita malam hari ini. Yang kedua, disclaimer kembali, saya bukan seorang ustadz, mohon maaf, bukan seorang guru. Saya sebenarnya guru bahasa Inggris dan juga coach dalam bidang pendidikan, praktisi pendidikan lebih tepatnya di Indonesia dan juga di mancanegara. Mungkin itu saja cukup sebagai disclaimer. Sekali lagi ini bentuknya santai, bentuknya sharing. Bapak Ibu, ikhwan akhwat silahkan rasa nyaman dan juga bisa kapanpun raise hand jika ada yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang kurang jelas atau kurang dipahami. Itu saja sebagai disclaimer. Insya Allah saya akan segera sharing slide kita pada malam hari ini. Izin share host, izin ikhwan akhwat, jika sudah jelas kita bisa lanjutkan. Boleh di kamera ditunjukkan jempolnya sudah jelas. Baik. Thank you. Terima kasih atas konfirmasinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya sapa dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya jelaskan sedikit tentang tagline yang ada di sini yang ditulis Experience Quran.
Kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk membaca Quran minimal 5 kali sehari dalam sholat kita. Tapi harapannya di luar sholat kita 5 waktu, kita dapat bermesrah dengan Al-Quran dan juga mempelajarinya sehari-hari. Setelah kita mempelajarinya, membacanya, kita diharapkan untuk mulai mengerti maknanya atau menyimpulkan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Setelah kita memaknai, setelah kita mempelajari maknanya, kita dianjurkan untuk naik level selanjutnya, yaitu mengamalkan. Di mana ayat-ayat Allah kita sudah istiqomah dalam membacanya dan juga tidak akrab, sudah menjadikan diri akrab dengan Al-Quran dan cerita-ceritanya, diharapkan senantiasa naik level atau senantiasa mencari lebih dengan cara mengimplementasikan atau mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Setelah kita berusaha mengamalkannya, saya pribadi sharing bahwa ketika kita capai puncaknya, puncak tertinggi yaitu experience. Kita merasakan ayat-ayat Allah di dalam kehidupan kita, kita merasakan cahaya yang Allah tanamkan dalam hati kita merasakan cahaya yang Allah terbitkan di muka kita sebagai hambanya yang mencintai Allah. Dan juga sebagaimana Allah janjikan jika kita mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu adalah wujud yang akan mengunjungi kita di dunia, di alam barzakh, bahkan di akhirat. Nah, semua ini janji dari Allah yang tidak akan diingkari dan kita harus yakini itu sebagai seorang muslim, apalagi seorang mukmin. Nah, saya simpulkan dengan bahasa sederhana, ketika seorang muslim mampu mengexperience Al-Quran, jika seorang mampu merasakan, mengalami ayat-ayat Allah dalam kehidupannya, maka itu adalah puncak pemahaman dan puncak makna daripada ayat-ayat ilahi yang turun kepada kita dengan wasilah Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu saya memberikan tagline Experience Quran sebagai doa untuk saya pribadi dan untuk teman-teman, ayah bunda, ikhwan akhwat di seluruh Indonesia bahkan di luar Indonesia insya Allah. Terima kasih sudah menyimak. Dengan harapan dan doa ini mungkin kita bisa sama-sama mengaminkan dalam hati dan kita meminta kepada Allah agar kita dapat experience Quran, kita dapat menikmati, kita dapat mengalami Al-Quran di setiap hari kehidupan kita. Allahumma amin. Nah, inginkan saya sampaikan sedikit fakta-fakta unik terkait surat Yusuf ini. Surat Yusuf adalah satu-satu surat dalam Al-Quran yang menceritakan kisah seorang nabi secara lengkap dalam satu surat. Kita mengetahui bahwa Allah menggambarkan utusan-utusannya di dalam Al-Quran secara keseluruhan, tapi kecenderungan nabi-nabi yang lain disinggung atau diceritakan di beberapa surat. Namun keunikan dalam surat Yusuf ini Allah kumpulkan ceritanya dalam satu surat. Dan juga kita mengetahui bahwa Allah menyebutkan surat Yusuf sebagai ahsanul qasas, cerita yang paling baik bagi kita. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi kesejukan hati kita yang kita begitu setelahnya menyejukkan hati anak-anak kita dalam menjelaskannya, dalam membimbingnya, dalam mendidiknya juga demikian. Selanjutnya, kita mengetahui bahwa Allah telah memuliakan semua anbiya, semua para nabi, utusan Allah. Allah tentunya tanpa ragu kita percaya bahwa adalah manusia-manusia yang mulia.
yang Allah kirimkan sebagai hadiah untuk peradaban. Tapi ada satu statement menarik, satu riwayat menarik, bahwa diriwayatkan Nabi Yusuf ini adalah Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yusuf ibn Yakub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Jadi sungguh mulia silsilah keturunannya, nasab keturunannya, di mana beliau mendapatkan kedudukan yang luar biasa dari keturunan yang mulia. Lalu surat ini menggambarkan berbagai macam aspek psikologis manusia, termasuk cinta, kecemburuan, penyesalan, dan lain-lain. Nah, satu hal yang menarik lagi, Nabi Yusuf alaihissalam namanya dipanggil atau disebutkan 27 kali dalam surat Yusuf. Ada juga kalau tidak salah beberapa kali di dalam surat lain, tapi paling banyak terkumpul 27 kali dalam surat Yusuf ini. Kisah sur- eh, kisah Yusuf alaihissalam memiliki nilai-nilai universal yang jika kita pelajarinya bisa diterapkan dalam kehidupan kita, bahkan agama apapun atau peradaban apapun bisa menerapkan nilai-nilai atau hikmah yang Allah berikan kepada kita melalui Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang Nabi Yusuf Alaihissalam yang telah datang sebelumnya. Lalu yang terakhir, surat ini mengandung banyak pelajaran hidup, termasuk kesabaran, pemaafan, dan juga nilai-nilai tawakal yang kita bisa petik. Ini sebagai pembuka untuk ayah bunda, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada riwayat yang menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang membaca surat ini setiap siang atau setiap malam, Allah akan membangkitkannya di hari kebangkitan dalam keadaan memiliki keindahan seperti keindahan Nabi Yusuf alaihissalam dan tidak akan menemui kesulitan pada hari itu dan dia akan dimasukkan dalam kelompok-kelompok orang saleh. Nah, ini dambaan dan juga doa daripada kita setiap umat Islam di mana kita setelah mendengar cerita-cerita keindahan fisiknya Nabi Yusuf alaihissalam. Namun Al-Fakir saya mengajak kita juga melihat sikap-sikap adab dan akhlaknya sebagai keindahan yang sangat luar biasa untuk kita. Dan juga kesalihannya, kepatuhannya terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai keindahan yang betul-betul kita dambakan dan insya Allah di hari Masyhar dan juga di hari kiamat kita dapat sedikit eh, cerminan daripada sifat-sifat beliau berkat membaca, berkat mempelajari, berkat mencari makna dalam surat Yusuf alaihissalam ini. Baik, selanjutnya saya ingin mengajak Bapak Ibu, ikhwan akhwat, saudara-saudara sekalian untuk sedikit memperluas atau sedikit merubah pandangan kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Bahwa teks yang telah diturunkan kepada kita melalui malaikat yang Allah muliakan dan Allah agungkan, yang begitu turun kepada sanubari, Nabi yang paling agung, Nabi yang paling besar, dan Nabi yang terakhir, hingga sampai kepada kita umatnya di hari ini. Nah, perlu kita sedikit membuka atau sedikit zoom out kepada makna teks ini. Apakah ini hanya sebuah tulisan dalam sebuah buku yang isinya huruf-huruf dalam bahasa Arab? Apakah kita bisa samakan buku ini dengan teks-teks yang lain?
Bagaimana posisi atau di mana posisi teks ilahi ini dalam bahasa saya? Kita posisikan dalam kehidupan kita di mana? Nah, diwajibkan kepada kita semua untuk mengagungkan, untuk memuliakan Al-Quran sebagai teks, sebagai buku, dan juga sebagai substansi dan isi. Nah, maka itu ketika kita membaca teks atau membaca mushaf lebih tepatnya, kita sadar dan kita yakin bahwa ini bukan sekedar tulisan, tapi ini pesan yang mulia yang sampai kepada kita melalui malaikat yang sangat mulia, melalui nabi yang sangat mulia. Maka ketika kita baca mushaf ini, kita yakin bahwa ini bukan sekedar huruf-huruf yang tersambung dalam sebuah cerita. Maka itu kadang kita mendengar bahwa qasas diartikan sebagai dongeng, di mana cerita-cerita tentang anbiya, tentang nabi-nabi yang ada di dalam Quran, masyarakat mengartikan sebagai dongeng, sebagai cerita. Namun ingin saya ajak kita sama-sama merenung bahwa dari cara turunnya dan dari wasilah perantara mushaf ini, tulisan ini, teks ini, maka tidak boleh kita kecilkan. Tidak boleh kita anggap bahwa ini sesuatu yang kecil dan tidak boleh kita mengkotakkan Al-Quran ini bahkan teksnya saja dalam kata awam kita atau dalam benak kita sebagai sebuah cerita, sebuah dongeng. Nah, insya Allah dengan sudut pandang, dengan paradigma ini, dengan persepsi ini, kita akan lebih luas bisa memahami dan bisa mengapresiasi teks ilahi ini atau tulisan ilahi ini ketika kita angkat derajat kita dalam memahaminya atau angkat derajat Al-Quran di mata kita, di dalam persepsi kita sebagai tulisan yang sangat-sangat agung dan mulia. Tidak boleh kita setarakan dengan level dongeng atau cerita. Tapi lebih dalam kita kupas sebagai ibarat, sebagai contoh, sebagai teladan, dan kita yakin bahwa di bawah atau di belakang cerita ini ada hikmah yang luar biasa yang berbeda dengan cerita-cerita di dalam teks lain. Nah, itu saja yang ingin saya ajak ikhwan akhwat merenungi supaya kita dapat memberikan respek yang cukup, kita dapat memberi perhatian yang cukup, dan kita dapat membuka hati kita, pikiran kita, sanubari kita untuk sebuah level yang jauh lebih tinggi daripada sebuah cerita. Itu yang saya ingin sampaikan sebelum kita lanjut. Lalu yang kedua, persepsi kedudukan para nabi di hadapan Allah dan kesetaraannya yang kita mungkin secara tidak langsung menganggap sama dengan kita atau sama dengan manusia, tapi kita harus memikirkan kembali, merenungkan kembali kedudukan para rasul-rasul dan juga nabi yang diutus bagi peradaban Bani Adam, keturunan Adam sebagai manusia pertama hingga saat ini. Nah, jika kita memberikan level yang cocok, level yang layak kepada para nabi, maka kita bisa memetik makna yang jauh lebih dalam sebagaimana kita telah membahas posisi dan kedudukan Al-Quran. Begitu juga ada sebagian orang memahami bahwa Nabi adalah seorang yang dipilih oleh Allah untuk membawa cerita kepada kaumnya.
Tapi ketika kita merenungkan kembali, kita pikirkan kembali, jangan sampai kita terperangkap dalam penyetaraan bahwa Nabi manusia seperti saya. Betul, dalam klasifikasi bashar, dalam klasifikasi badan manusiawi, memiliki dua mata, memiliki tangan, indera yang sama dengan kita. Betul. Dan Allah telah mengatakan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia seperti kita, namun kedudukan ruhaninya, kedudukan spiritualnya, dan kemampuan atau keagungan yang Allah berikan untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu paradigma yang penting yang ingin saya sampaikan sekali lagi untuk diri saya sendiri dan untuk ikhwan akhwat, ayah bunda dan saudara-saudara yang telah hadir sharing malam hari ini. Nah, insya Allah ketika kita angkat level pemahaman kita kepada level Nabi, kita akan jauh bisa menikmati manfaat pemahaman dan pembukaan melalui proses tadabbur Al-Quran dan juga membaca, mengkaji Al-Quran. Sebaliknya, jangan sampai kita menurunkan derajat para nabi kepada level kita sebagai manusia. Malah sebaliknya, kita diharapkan untuk menaikkan persepsi kita, menaikkan pikiran kita, menaikkan kehormatan kita, dan meyakini bahwa para anbiya ini adalah utusan Allah yang memiliki kemuliaan yang sangat-sangat besar, di mana kita belum mampu secara fisik, secara otak untuk membayangkan kedudukannya. Maka itu ketika kita dalam proses belajar, dalam proses membaca tafsir, dalam proses membaca takwil, kita tidak terperangkap oleh otak pikiran kita sendiri dalam hal-hal manusiawi dan level-level rendah sebagai manusia biasa, maka kita akan dapat menikmati dan merasakan dan experience betapa agungnya para nabi yang diutus oleh Allah untuk hadiah pembelajaran, hadiah teladan bagi kita sebagai umatnya. Dan itu mungkin insya Allah sebagai pembuka dalam sharing session kita ini memetik makna daripada surat Yusuf alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka itu mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat membuka hati kita, dapat membuka pikiran kita, dan dapat kita lebih mengagungkan kitab Allah, mushaf Allah, dan kata-kata Allah kepada kita, dan juga sosok-sosok yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri, sebagaimana kita akan naik level pemahaman kita, menyusul level-level keagungan itu meskipun saya rasa mungkin tidak mampu dalam kehidupan kita. Tapi Allah memberikan kesempatan itu bagi setiap mukmin untuk mencapai level keimanan setinggi-tingginya. Hanya saja kami yang berusaha dan harus berusaha terus mencapai level-level tersebut. Alhamdulillah, inilah paradigma, inilah ajakan Al-Fakir kepada diri sendiri dan juga kepada pemirsa semua, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dengan ajakan ini kita bisa lebih luas memahami dan lebih dalam lagi kehormatan kita kepada para anbiya, kepada Rasul-Rasul Allah, dan khususnya kita tidak bisa memahami para anbiya sebelum Nabi Muhammad SAW tanpa menjalankan sunnahnya dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saja sebagai pembuka. Kita akan lanjut kepada sesi yang lebih santai, membahas family relationship dalam surah Al-Yusuf ini, di mana beberapa hikmah yang saya sendiri dapat daripada guru dan orang tua saya untuk menerapkan, mengamalkan, dan juga insya Allah merasakan hikmah daripada surat Yusuf ini. Di antaranya cinta
di antara anak dan orang tua. Nah, insya Allah kita akan bahas beberapa ayat secara detail. Tapi cinta yang ada dari Nabi Yakub alaihissalam terhadap Nabi Yusuf dan juga sebaliknya, cinta Nabi Yusuf terhadap kedua orang tuanya yang wajib kita sebagai orang tua meneladani dan mencontohkan kepada anak-anak kita. Juga kita akan bahas dampak daripada persepsi pilih kasih. Apa saja yang bisa terjadi jika seorang tua melakukan pilih kasih antara anaknya. Tapi apakah itu suatu hal yang buruk atau suatu hal yang baik? Insya Allah kita akan bahas. Lalu, betapa pentingnya kita melakukan observasi terhadap kecenderungan anak kita secara dini. Observe, melihat apakah anak saya punya kecenderungan kepada nafsu, kecenderungan kepada ketidaksopanan mungkin sebagai contoh. Maka itu Nabi Yakub dalam cerita kepada anaknya Nabi Yusuf alaihissalam mengidentifikasikan calon-calon masalah yang ada kepada saudara-saudaranya yang lain. Tapi begitu kita simak secara keseluruhan berakhir dengan sebuah cerita yang indah dan sebuah cerita penuh kasih sayang dalam struktur keluarga dan insya Allah kita akan bahas di akhir nanti. Lalu ada nasihat atau seruan kepada siapapun, tapi khususnya bagi orang tua yang punya anak untuk tidak melakukan tipu daya terhadap orang tuanya. Tidak melakukan skema-skema untuk berusaha melawan keinginan orang tua dengan berbagai macam modus, berbagai macam cerita dan tipu daya. Ada sebuah riwayat yang menarik. Ketika Allah telah memberikan cahaya kepada seseorang, Allah telah memberi api atau sebuah cahaya di mana orang tua itu meladani sunnah, di mana orang tua itu betul-betul menghormati dan implementasikan Al-Quran dalam keluarganya. Namun ada anak atau siapapun berusaha melakukan tipu daya terhadap orang saleh ini, orang tua ini. Ketika kita berusaha meredupkan cahaya itu, atau kalau kita ibaratkan sebuah lilin, ketika kita berusaha meniupnya, maka kita akan kebakaran diri kita sendiri. Maka itu kita diajak jalan sebuah journey, mempelajari nilai-nilai dan dampak-dampak daripada semua perilaku-perilaku manusia yang dimana itu harus menjadi catatan buat kita sebagai orang tua untuk memeriksanya dan memperbaikinya. Karena tentu kita adalah manusia, bukan malaikat dan juga bukan nabi, di mana kita dalam setiap harinya harus berupaya menjaga keimanan kita, bukan sesuatu yang bisa di down payment, di DP, dibeli, lalu kita milikinya seumur hidup. Nah, itu sedikit penjelasan daripada tipu daya. Lalu seruan dan pelajaran atas amanah dan takwa sebagai fondasi keluarga. Ingin sedikit sharing pemahaman saya tentang takwa yang saya alami di dalam sekolah, di dalam kelas-kelas saya ketika menghadapi remaja. Mereka selalu enggan, selalu takut. Ironisnya takut terhadap kata takwa yang diterjemahkan sebagai takwa itu takut kepada Allah. Mereka tanya, Mister, kenapa kalau Allah itu maha penyayang, kita harus takut kepadanya? Kenapa setiap khutbah Jumat itu takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah? Nah, ini membangun sedikit barrier antara agama dan juga anak-anak yang berusaha memahaminya. Dimana kalau kita breakdown sedikit lebih luas makna takwa, itu adalah kesadaran penuh
kesadaran penuh atas keadilan Allah, kesadaran penuh atas kehadiran Allah. Kita selalu cerita kepada anak kita, Allah lebih dekat kepada kita daripada urat nadi kita. Kenapa kita harus takut? Nah, jika kita bisa menggunakan kata-kata yang lebih simpel atau kata-kata yang lebih luas dan lebih mengajak daripada menolak, itu yang saya temukan dalam praktek saya adalah diartikan takwa itu penuh kesadaran. Di mana kita takut kepada Allah itu, kita takut atas keadilannya berbasis perilaku kita. Bukan takut Allah sebagai sosok yang menyeramkan. Bukan takut kepada api neraka sebagai tempat yang sangat-sangat menyeramkan dan itu menjadi landasan hidup kita untuk menghindari ketakutan itu. Tapi kesadaran penuh bahwa takwa diartikan bahwa Allah ada lebih dekat dari urat nadi kita dan Allah itu kita sadar betul bahwa Allah melihat apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, bahkan belum dikatakan sudah dipikirkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Maka itu saya cerita kepada anak-anak dengan kata-kata sederhana, di dalam kelas ini ada CCTV. Bahkan di 2-3 pojok ada CCTV. Kepala sekolah, guru BK melihatnya dan mengawasimu. Coba kalau ketakutan itu diartikan atau diimplementasikan dalam arti takwa kepada Allah. Di mana Allah itu 24 jam semacam CCTV di atas anak kita. Nah, sederhana saja penjelasan ini kepada anak-anak, saya merasakan manfaatnya dan melihat perubahan anak-anak jika kita merubah kata takut dirubah dengan kata sadar. Alhamdulillah, dalam perjalanan saya sebagai guru, ini bermanfaat. Nah, mudah-mudahan sedikit sharing ini bisa diterapkan oleh ayah bunda di rumah dan juga ikhwan akhwat. Dan yang belum punya anak bisa implementasikan untuk dirinya sendiri lebih dahulu untuk kita semua. Dan insya Allah akan lebih simpel kita memahami makna takwa dalam persepsi yang saya pahami. Nah, tentu banyak sekali tafsir dan makna kata itu, tapi insya Allah itu secara simpel bisa dipahami dengan siapapun di usia apapun. Lalu kita lanjut bahwa contoh orang tua Nabi Yusuf alaihissalam selalu membuka kesempatan pintu maaf kepada anaknya. Meskipun sudah melakukan hal keji, meskipun sudah melakukan tipu daya, tetap orang tua dan juga Nabi Yusuf sebagai saudara mencerminkan rahmat Allah, mengamalkan nilai-nilai rahmat Allah untuk selalu memberitahu dan selalu memastikan bahwa pintu maaf akan selalu terbuka untuk keluarga kita. Lalu yang terakhir, setiap kali ada saudaranya yang berpisah atau memisahkan dirinya daripada keluarga karena hasut, iri, dengki, Nabi Yakub alaihissalam selalu berusaha menanamkan nilai-nilai yang kita sudah bahas di atas dengan harapan ada rujukan. Dalam bahasa sekarang, tidak pernah meng-cancel anaknya. Tidak pernah blacklist anaknya. Nah, itu sedikit renungan saya pribadi atas nilai-nilai keluarga dalam surat Yusuf alaihissalam, surat Yusuf tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, itu saja sebagai overview. Insya Allah selanjutnya kita akan bahas ayat-ayat dan di mana kita memetik nilai-nilai yang sudah dibahas dengan overview yang tadi. Boleh izin kepada host
boleh kita biar dua arah. Ada yang membantu baca ayat suci Al-Quran ini agar kita menyimak bersama. Boleh raise Siap, hand Coach. Ada yang berkenan? yang berkenan membantu bacakan ayat suci Al-Quran biar kita Ya, menyimak bersama. Ini bukan ujian ya, tidak tidak perlu panik. Kita membaca bersama, tapi ingin saya ada satu perwakilan daripada ikhwan akhwat untuk membaca agar kita sharing pahala malam Insya hari Allah. ini. Coach, ada di sini Uma Yumna dari Riau. Silahkan Uma. Insya Allah. Tafadol. Afwan Ustaz Afkem. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Sama artinya Ustaz. Silahkan. Boleh dilanjut. Lanjut ayatnya Ustaz. Artinya, Artinya artinya ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya bersujud kepadaku." terima kasih Uma. Masya Allah, semoga pahala yang membaca Al-Quran dapat tertular kepada kita semua. Amin. Baik, ayah bunda, ikhwan akhwat, ada beberapa poin yang ingin saya sharing pada kita semua, bahwa ada arti ataupun tafsir yang sedikit berbeda daripada kata ra'aitu. Di sini dikatakan bahwa saya bermimpi. Saya bermimpi, tapi kata bahasa Arab ra'aitu. Dalam bahasa Arab ra'aitu itu saya melihat. Jadi ada beberapa level mimpi yang Allah jelaskan kepada kita dalam ayat-ayat yang lain, bahwa level ra'aitu itu sungguh nyata. Saya melihat dengan nyata, bukan dalam keadaan tidak sadar. Bahwa bintang matahari bersujud kepadaku. Nah, itu adalah poin yang ingin saya sampaikan. Poin pertama, bahwa ada beberapa tafsir, tapi kita ingin melihat secara harfiah bahwa ra'aitu itu melihat. Saya melihat. Nah, diartikan bahwa ini sekali lagi ini bukan dongeng cerita, bukan sebuah mimpi, tapi sebuah kenyataan yang nyata bahwa Nabi Yusuf melihat, menyaksikan. Sebentar, ingin saya share kembali. Ada asyara kaukaban, 11 bintang matahari dan juga al-qamar, bulan bersujud kepadaku. Nah, kita tidak masuk terlalu dalam tafsirnya dan artinya. Ini hanya mengambil makna dalam konteks yang kita sudah jelaskan, konteks keluarga. Tapi saya ingin sedikit men-sharing kata itu tadi. Saya yakin ayah bunda ikhwan akhwat sudah lebih banyak mempelajarinya, tapi itu poin yang penting untuk penutupan nanti. Nah, namun bagaimana sisi kekeluargaan dalam ayat ini? Bahwa bisa diartikan kedekatan Nabi Yusuf alaihissalam kepada ayahnya, di mana dengan keluasan hati, dengan kenyamanan, mencerita apa yang telah dialami. Nah, ini kita kalau sebagai orang tua hari ini,
anak pulang sekolah, kamu hari ini ngapain, nak? Nah, jawabannya boleh. Orang tua boleh chip in. Bentar, tutup. Oke. Di sini boleh ada yang sumbang. Apa yang anak Anda katakan ketika pulang dari sekolah ketika ditanya, hari ini kamu ngapain, nak? Hari ini nggak belajar apa? Hari ini bertemu siapa? Nggak ada, biasa aja. Nah, itu saya ingin sharing sedikit dengan ayah bunda yang hadir di sini. Apa respon daripada anak ketika pulang sekolah? Apakah ada cerita yang diceritakan atau bagaimana pengalamannya? Saya tidak akan melanjuti. Silakan, ini ada beberapa chat yang boleh on cam, boleh diskusi di pin berdua dengan saya, diskusi sebentar. Ada yang di kolom chat tidak mau cerita apa-apa, cuek. Baik, kita akan lanjutkan. Di mana kita menganggap ini sebuah hal yang kecil. Dengan keluasaan hati, dengan penuh keikhlasan, seorang anak cerita kepada ayahnya pengalaman hidupnya. Nah, itu sebuah hal di zaman sekarang, apalagi milenial dan juga remaja, sebuah hal yang aneh. Relationship antara orang tua, apalagi remaja ya, kalau SD masih bisa dimaklumi, remaja, SMP, SMA, di mana keluhan dalam parenting saya, seminar-seminar di sekolah, keluhan pertama itu komunikasi. Nah, pertanyaannya, apa yang harus dicapai oleh ayahnya, ayahanda Nabi Yakub alaihissalam terhadap Nabi Yusuf, sehingga makom komunikasi sedalam-dalamnya bisa terjadi? Nah, itu pertanyaan bagi kita dan insya Allah saya tidak akan jawab. Ayah bunda, ikhwan akhwat, silahkan menjawab dalam hati masing-masing. The question is, pertanyaannya adalah, bagaimana saya sebagai seorang tua bisa menikmati hasil komunikasi percakapan yang intim antara seorang anak dan seorang ayah atau seorang anak dan seorang bunda. Kemudian jawaban daripada ayahanda kita akan lanjut di ayat selanjutnya. Untuk ketika apa saja yang diwanti-wanti oleh ayahanda. Boleh yang bersedia selanjutnya, ada yang chat, biasanya bergantian dalam membaca. Muatan kita baca, sorry, Ada coach di sini ketakwaan dari Ibu Jumaina. baik, silahkan. Buka raise hand. Apakah ingin bercerita? Silakan. Ingin cerita boleh, silahkan. Ingin melanjut kepada ayat selanjutnya untuk membacakannya untuk kita semua, silahkan Saya juga. Ustaz. Saya Ustaz. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Qala ya bunayya la taqsud ru'yaka ala ikhwatika fayakitu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Masya Artinya Allah, Ustaz, tabarakallah. Silahkan artinya. ayahnya berkata, "Hai anakku, janganlah kau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, karena mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Masya Allah, terima kasih Bunda Sama-sama Ustaz. atas berkenannya membaca dengan indah untuk kita semua. Ikhwan akhwat, ayah bunda. Dari ayat 4, kata ya abati, ini menarik. Kalau di sini dalam terjemahan,
dikatakan ayahku. Tapi dari segi bahasa, ayah itu ab, atau ayah saya abi. Tapi ketika kita menggunakan ya abati, itu kata yang luar biasa penuh kasih sayang. My dear father, ayahku yang sangat aku cintai. Nah, ini sebuah hikmah yang kita bisa ambil juga. Bagaimana kita mencapai makom di mana kita dipanggil dengan seruan atau dengan panggilan-panggilan penuh kasih sayang. Lalu ditunjukkan di ayat 5 bahwa ayahnya menjawab, ya bunayya. Ini kata yang sangat dalam artinya. Kata yang penuh dengan cinta kasih sayang. Itu berbeda dengan ya ibni. Ya bunayya. Wahai anakku yang sangat-sangat aku cintai karena Allah. Nah, ini juga hikmah yang kita bisa ambil sebagai orang tua, di mana Allah menjelaskan kepada kita dengan sangat indah. Satu kata menggambarkan 1000 kata. Kembali saya ingin bertanya kepada ayah bunda, boleh dijawab dalam hati masing-masing. Bagaimana cara saya bisa mengexperience hubungan ini antara seorang tua dan juga seorang anak, di mana dari satu kata, dari panggilan saja itu bisa menceritakan kondisi hati yang begitu dalam, yang sangat saling mencintai satu sama lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mencintai fisiknya anak kita, kita mencintai karena anak adalah keturunan nasab kita. Tapi di sini hubungan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang kita singgung di pertama kali di awal, yang kita katakan bahwa kecenderungan pilih kasih di sini ada. Tidak mungkin dari sifat-sifat manusiawi kita mencintai seluruh anak kita dengan cara yang sama, dengan porsi yang sama, dengan nilai yang sama. Nah, di sini kan sudah dibedakan. Ya abati, ya bunaya. Tapi kita lihat alasan dan hikmahnya. Mengapa seorang ayah sangat-sangat mencintai Nabi Yusuf alaihissalam, tidak lain karena kemuliaan, ketakwaan, keimanan yang Allah telah pelihara dalam sosok anak, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, itu jadi kalau ada yang katakan bahwa tidak mungkin ada seorang tua, tidak ada contoh atau tidak ada contoh di dalam agama kita bahwa tidak ada kecenderungan pilih kasih. Tapi contoh yang sangat-sangat baik, kita harus melihat dasar pilih kasihnya dan kenapa ada pilih kasih dan hasil akhir daripada pilih kasih itu. Nah, itu contohnya adalah di mana tentu saja Nabi Yakub alaihissalam sangat-sangat mengharapkan semua daripada anak-anaknya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Semua mempunyai level keimanan yang sama. Semua ingin menjadi seorang yang sangat dihormati manusia dan juga dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, namun itu yang membedakan itu ayah bunda, ikhwan akhwat, saya mengajak diri saya sendiri lebih dahulu bahwa jangan sampai ada pilih kasih karena hal-hal yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada pilih kasih karena satu lebih pintar dalam tanda kutip daripada adiknya atau kakaknya. Tapi di mana Allah memberikan sedikit keluasaan atau sedikit toleransi dalam pilih kasih ini yang tanda tanda seru ya, tidak boleh ditunjukkan. Tidak boleh ditunjukkan.
Namun kalau kita baca surat Yusuf ini secara keseluruhan, kecenderungan itu tidak bisa dibohongi sampai fisik buta mata ayahnya. Nah, maka itu kita melihat hikmahnya adalah kita kalau menganggap Nabi Yakub adalah seorang seperti kita, sedihnya sampai fisiknya terganggu atau sampai mengalami perubahan dalam indranya, itu kita yakini bahwa itu semata-mata karena ketakutan kepada Allah, karena keimanan kepada Allah, dan juga kasih sayang yang Nabi Yakub berikan kepada Allah melalui anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ketika kita sudah bahas di awal, level kita, pemahaman kita angkat kepada pemahaman yang jauh lebih mulia, jauh lebih luas, dan kita tidak samakan diri kita seperti seorang nabi di mana mengalami kekecewaan daripada anaknya sehingga buta. Nah, itu tidak. Saya yakin bahwa Nabi Yakub alaihissalam itu sudah tidak peduli dalam hal-hal duniawi, sudah tidak peduli bisa melihat atau tidak bisa melihat. Tapi concernnya, khawatirnya betul-betul akan keselamatan ananda Nabi Yusuf alaihissalam dan keselamatan adik-adiknya, dan berharap betul rahmat Allah sehingga mereka tidak mati dalam keadaan melakukan tipu daya. Nah, mungkin kita angkat levelnya di luar diri kita dan memahami bahwa sesungguhnya kesedihan daripada ayahanda terhadap anak-anaknya itu bukan semata-mata karena perilaku anaknya, bukan semata-mata kesedihan dalam hati kalau kita ini patah hati, galau, dan lain-lain, tapi betul-betul berangkat daripada cinta kepada Allah, cinta kepada keselamatan hamba-hamba Allah, dan harapan yang sangat besar akan keselamatannya. Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh dia tidak terbaca. Sungguh dia telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Mengapa ada yang tidak terbaca karena ada Raisen. Ya. Masya Allah, terima kasih Bunda Mira sudah membantu kami. Baik, bentar terputus kembali. Baik, ikhwan akhwat, ayah bunda, sedikit saja ingin saya sharing kembali bahwa di sini adalah berjuta makna, beribu hikmah yang kita bisa ambil dari satu ayat ini. Di mana kita berada dalam masa yang sangat mengerikan bagi remaja-remaja kita. Di mana tipu daya yang telah dilaksanakan oleh dunia barat bisa dikatakan untuk menyesatkan anak-anak kita melalui media sosial, melalui perangkat digital, di mana ini kita bisa artikan tidak hanya sebuah cerita, sebuah dongeng, tapi Al-Quran sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa akan bisa diaplikasikan sepanjang zaman. Jadi jangan sampai kita terperangkap oleh pemikiran bahwa ini cerita zaman dulu. Saat ini kita bisa mengaplikasikan ini di dunia nyata, bahkan di dunia maya. Di mana Nabi Yusuf alaihissalam menunjukkan ketika ada godaan dari lawan jenis, terlepas dari cerita historisnya, tapi kita ambil hikmah sedikit saja bahwa ketika ada godaan dari lawan jenis, bahkan itu bisa godaan fisik,
bisa non fisik, sekarang bisa godaan digital. Bahkan tidak perlu ada seorang yang melakukan godaan itu, tapi bisa sebuah perangkat yang melakukan godaan tersebut. Di mana di sini dengan sangat gampangnya kita melihat Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, Qala ma'adallah. Allah satu-satunya tempat yang saya berlindung. Di mana ini contoh yang wajib kita sampaikan kepada anak kita, laki-laki maupun perempuan, menggunakan ayat ini sebagai contoh sejak dini mungkin. Qala ma'adallah, berlindunglah kepada Allah atas tipu daya yang sayang sekali ada beberapa orang mengartikan cerita ini sebuah cerita cinta, sebuah cerita seksual, atau sebuah novel yang kita bisa melihat di film Bollywood dan lain-lain. Tapi ini sebuah peringatan, reminder yang sangat-sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita perhatikan ketika ada godaan syahwat tersebut, bersegeralah berlindung kepada Allah. Segera berlindung kepada Allah, katakan qala ma'adallah. Allah adalah satu-satunya entitas yang bisa melindungi saya daripada fitnah ini. Maka itu jika kita bekali anak kita, remaja kita, bahwa kalau kita andalkan pribadi kita sendiri dalam hal ini pasti akan kalah. Kalau kita andalkan kemampuan kita, keimanan kita, dan kita merasa kita bisa melindungi diri kita dari tipu daya ini, maka gagal. Karena seorang nabi yang sudah dijamin makomnya di hadapan Allah, sudah dijamin kesalehannya, sudah dijamin keimanannya, melepaskan kasus ini dan serahkan kepada Allah. Bahwa kalau bukan pertolongan Allah dalam kasus ini, sungguh saya akan celaka. Inna Rabbi ahsana mathwai. Innahu la yuflihud dhalimin. Nah, dhalimun. Nah, kalau orang-orang dhalim yang menyeludupi upaya-upaya untuk menghancurkan umat Islam dengan cara bab syahwat ini, maka mereka mustahil akan bisa berhasil selama contoh kita menjadikan Allah satu-satunya harapan, satu-satunya tujuan, satu-satunya pusat perlindungan. Jangan pernah kita menganggap diri kita kuat dalam melindungi diri kita sendiri. Jangan pernah kita percaya, terlalu yakin atas kemampuan keimanan kita, tapi yakin bahwa campur aduk tangan Allah satu-satunya harapan kita untuk menjaga kita dari bahaya dan juga celaka ketika kita mentaati dan menuruti hawa nafsu kita. Nah, ini salah satu hanya renungan dari segi kekeluargaan yang saya ingin sharing pada malam hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan jam 9, kita akan langsung membahas ayat terakhir. Boleh kita bacakan lalu ada kesimpulan di akhir. Boleh ayah bunda, ikhwan akhwat, ada yang ingin membacakan ayat 100 untuk kita semua? Silakan Silakan, display kembali. Ayah Bunda, sahabat-sahabat yang ingin menjadi wasilah, ibu Ada ataupun Zakiyatul bunda Afifah. Zakiyatul. Silakan. Ustaz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. فرفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. Afwan Ustaz, saya ulangi lagi. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا.
وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم صدق الله العظيم. Dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Dan mereka merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. Dan dia berkata, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikan suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari padang pasir Kan'an menuju Mesir, setelah syaitan merusakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahul Azim. Terima kasih Bunda. Ya. Baik, cukup panjang ayat ini. Saya ingin ambil akhirnya saja, ujungnya saja, di mana di sini kita melihat kata yang sangat-sangat menarik dan dibuktikan selama surat Yusuf ini dengan cerita-cerita dan fakta dan juga kejadian peristiwa-peristiwa bahwa janji Allah, Inna Rabbi latifun lima yasha. Nah, kata latif ini kata yang sangat menarik, di mana kita melihat adanya tipu daya adik dan kakak terhadap saudaranya, melemparkannya di dalam sumur. Nah, ini sungguh sebuah hal yang mengerikan. Seorang anak dilempar ke dalam sumur sendirian. Tapi pernah kita berpikir, kenapa tidak meninggal ketika ditimpahnya di dalam sebuah sumur? Ada beberapa riwayat mengatakan bahwa Nabi Jibril alaihissalam yang telah menghantarkannya secara lembut ke bawah permukaan sumur tersebut. Ada berbagai macam cerita bagaimana caranya Allah menyelamatkan nyawanya atau menyelamatkan kesehatannya di dalam sumur tersebut sampai Allah mengirimkan musafir untuk menyelamatkannya dan berlemah lembut atas Nabi Yusuf alaihissalam dengan bertemukannya dengan majikan yang sangat baik. Meskipun menjadi pelayan, meskipun dibawa jauh ke negeri Mesir, kelembutan Allah terbukti nyata senantiasa menjaga dan membersamai Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu juga ayahnya. Di mana janji Allah, Allahu latifun bi'ibadihi. Allah itu sangat lemah lembut, tapi ada maharnya. Ibad. Ibad ini kata hamba. Ibad ini sangat dalam jika kita bahas satu persatu, tapi karunia atau hadiah latif, lemah lembutnya Allah bergantung kepada hambanya. Tergantung bagaimana besar ibadah kita, penghambaan kita. Seberapa jauh taat kita kepada Allah, maka hanya orang-orang yang taat, yang masuk dalam golongan ibadi, orang-orang ahli ibadah, orang-orang ahli ta'ah, taat kepada perintah Allah dan menjaga larangannya. Nah, kata ini kita akan lihat banyak kali dalam Al-Quran. Dan di mana
Meskipun Allah lemah lembut dalam perilakunya terhadap nabi-nabi, itu bukan sebuah hal yang jauh dicapai orang manusia biasa, bahkan seorang pendosa. Kita semua dijanjikan Latif ini. Kita semua layak menerima kelembutan Allah Subhanahu wa taala, tapi kata kunci, kita wajib masuk dalam golongan ibad, hamba Allah yang senantiasa melakukan ibadah, dan ibadah itu bukan hanya saja melakukan sholat waktu, tapi ibadah itu nahi anil munkar, dan menjauhi semua larangan, dan al-amru bil ma'rufi, dan senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah yang telah diajarkan kepada kita, dan menjauhkan dari segala larangan, segala haram, dan segala syubhat yang ada dalam kehidupan kita. Jadi ini bukan sebuah dongeng yang hanya bisa dicapai orang-orang soleh. Ini bukan sebuah hal yang mustahil dicapai seorang hamba biasa ataupun seorang pendosa. Saya berkali-kali ingin menyampaikan hal yang sama, bahwa ini cita-cita yang sangat dapat diraih oleh siapapun. Zaman serba overthinking, zaman serba galau, zaman serba anti depresi, overthinking, segala macam judul-judul dan title anak kita sedang mengalami, tapi Allah sudah memberikan resep dan memberikan solusi pada setiap hal yang kita alami. Di mana Nabi Yusuf alaihissalam mengalami beberapa peristiwa yang kalau di sudut pandang manusia biasa itu sangat mengerikan dan itu sangat menguji, di mana dilempar dalam sebuah sumur, dipenjara, dimusuhi oleh adik-adiknya, di digoda oleh seorang perempuan untuk menghancurkannya, membinasakannya. Itu di sisi lain Nabi Yusuf menjalani itu, mengalami itu, tapi dengan semua kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalaninya. Bisa kita artikan, kita maknakan bahwa setiap rintangan hidup kita, setiap ujian kita, setiap hal yang harus kita lewati, kita harus lewati itu, dan kita harus betul-betul berharap dan memanggil latifnya Allah, rahmatnya Allah dalam semua itu. Karena sebuah cerita seperti ini, Nabi Yusuf dengan senang hati menjalankan semua ujian ini. Bahkan kalau kita naikkan level kita sebuah tingkat lebih tinggi, bahwa ini sebenarnya kalau kita menikmatinya, kita menerimanya, kita ikhlas menghadapinya, sesungguhnya itu bukan rintangan, bukan ujian, bukan sebuah hukuman dari Allah, tapi sebuah journey, sebuah perjalanan yang harus kita lewati untuk mencapai sebuah titik agar kita layak menikmati dan rasakan lemah lembutnya Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sebuah salawat, sebuah tools yang ingin saya buktikan kepada ayah bunda, ikhwan, akhwat, yang telah dilaksanakan setiap pendahulu kita dalam segala ujiannya. Nabi Muhammad SAW dilempari dengan batu, dengan kotoran, dicaci maki. Ya, di satu level itu sebuah penghinaan terhadap seorang manusia, tapi di level lain, bagaimana kita menerimanya, bagaimana kita memaknanya sebagai sebuah perjalanan yang wajib kita lewati untuk menerima ridhonya Allah dan menjalankan takdirnya. Nah, tidak panjang lebar, mengingat waktu sudah malam, saya akan next langsung sebuah pembuktian atas latifnya Allah, atas lemah lembutnya Allah, dan sebuah janji kepada kita jika kita punya sebuah mindset seperti yang dikatakan di sini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin biqadri hubbika fih, wazidna ya maulaya hubban fih,
bijahihi indaka farrij anni ma ana fi. Ilahi la as'aluka raddal qada'i bal as'aluka al-lutfa fi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ayah bunda, ini sebuah salawat yang sangat indah, sebuah tools yang kita bisa laksanakan. Kita mengirimkan salawat serta salam atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak cintamu, sebanyak cinta Allah atas Nabi Muhammad. Ya Allah, tambahkan cinta kepadanya, tambahkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi kehormatannya di sisimu, angkatlah beban yang menimpah kami. Farrij anni ma'anafi, angkatlah, berilah kelapangan, jalan keluar terhadap apa-apa yang sedang kita alami. Berarti ini kita harus mengakui kelemahan kita dalam menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti Nabi Yusuf alaihissalam, ma'adallah, Allah satu-satunya tempat berlindung, dan dengan wasilah para nabi-nabi yang kita memanggil namanya, mengirimkan salawat atasnya, akan membuat beban-beban ini menjadi suatu hal yang ringan dan kita anggap hanya saja sebuah polisi tidur dalam perjalanan kita menikmatinya saja. Dan jika Allah berikan kemampuan kita atau Allah bukakan hati kita, keikhlasan kita untuk mencapai makom atau capai level di mana kita katakan ilahi la as'aluka raddal qada'i. Tuhanku, saya tidak ingin Allah merubah takdirku. Jadi kalau salah satu level berdoa, kita minta, ya Allah, angkat ujian ini daripadaku. Ya Allah, hilangkan masalah dalam kehidupanku. Tapi kalau kita bisa mencontoh para nabi, di mana kita ikhlas menerima takdir yang telah ditakdirkan, kita tidak meminta masalah kita dirubah, tapi kita meminta lemah lembutnya Allah dalam menghadapi masalah-masalah ini. Nah, inilah sebuah senjata di mana kita bisa menggunakan sebuah mindset yang kita anut supaya apapun yang kita hadapi sebagaimana diceritakan berkali-kali dalam Al-Quran, apa yang telah dialami para pendahulu kita itu sungguh-sungguh sangat lebih berat daripada apa yang kita hadapi. Tapi kita memang manusia lemah, manusia berdosa, kita butuh melewati prosesnya, menikmati pedihnya, sampai kita ada di level di mana kita tidak meminta Allah rubah jalan hidup kita. Apapun itu kita terima dengan ikhlas. Dan kita hanya berharap meminta atas kelembutan Allah dalam menghadapinya semua. Nah, itulah sebagai penghujung renungan kami, sharing kami malam hari ini. Ayah bunda, ikhwan akhwat, terutama untuk diri saya sendiri, kadang lalai, khilaf, mengeluh atas apa yang telah menimpahkan kita. Tapi kita lupa bahwa level atau makom, kedudukan yang paling mulia itu adalah menerimanya dengan ikhlas dan meminta berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semata untuk berlemah lembut kepada kita. Kuncinya adalah di mana kita layak menerima kelembutan itu, layak menerima rahmat itu, maka kita kembalilah kepada golongan ibad, kembalilah kepada level ibadah, kembalilah kepada hamba Allah, berhamba hanya kepada Allah, jangan berhamba kepada apapun selain Allah, dan kita luruskan niat kita luruskan ibadah kita semata-mata untuk Allah, itu meninggalkan apa yang dilarang, mendekati apa yang telah dihalalkan, dan saya yakin kita telah dijanjikan lemah lembut ini sebagaimana telah dicontohkan dan dilaksanakan oleh Allah kepada pendahulu kita, khususnya para anbiya dan kepada orang-orang soleh, bahkan kepada orang tua kita.
yang tak kenal lelah mendidik kita, tak kenal lelah memberikan makan kepada kita, sebagaimana anak-anak kita telah menyakiti hati kita, kita telah memberikan kelembutan kepada anak kita. Maka itu Allah adalah maha lembut. Mintalah kepada maha lembut agar kita dapat menikmati perjalanan hidup ini dengan lebih nyaman, dengan mindset bahwa ada harapan buat saya untuk mencapai level experience, menikmati, merasakan lemah lembutnya Allah dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri. Saya berlindung daripada Allah untuk dari munafikan dan daripada tidak mengamalkan apa yang telah saya sampaikan. Saya minta doa daripada ayah bunda agar Allah tetap menjaga hati saya dalam keistiqomahan, dalam menjaga amanah, amalkan apa yang Anda telah sampaikan. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada MC jika ada yang ingin berdiskusi. Kembali lagi saya tutup dengan doa dan harapan kepada setiap yang hadir malam hari ini. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, ampuni dosa-dosa orang tua kita, dan Allah menjadikan kita sebagai contoh di mana Allah turunkan rahmat dan lutfnya, kelemah lembutannya, agar kita bisa menularkannya kepada keluarga kita, sahabat kita, dan juga lingkungan kita. Wallahu Allahul musta'an, wallahul ma'ad. Na'udzubillahi min kulli syar. Terima kasih. Kita berlindung kepada Allah dari setiap kekurangan dan setiap mara bahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah tabarakallah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Coach Zain Ali yang telah membersamai kita malam hari ini. Sebelum berdiskusi, Irgi mengajak dari Quran Holic, teman-teman, ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya, kira-kira bermanfaat tidak kajian sharing-sharing dari Coach Zain Ali ini? Boleh direspon di kolom komentar. Masya Allah, Bu Balkis, Bunda Alhamdulillah. Balkis, Masya Allah, bermanfaat banget, sangat bermanfaat, Alhamdulillah, Masya Allah. Bismillah bermanfaat, Alhamdulillah. Kalau misalnya bermanfaat, Ayah Bunda kira-kira pengen gak terus Coach Zain Ali mengisi di sini, kemudian beserta coach-coach yang lain yang yang apa yang membawa materi yang sangat luar biasa, apalagi dari Al-Quran dan Sunnah, Masya Allah. Pengen Ayah Bunda semuanya, sahabat-sahabat. Kalau misalnya pingin, maka kami mengajak semoga ayah bunda semuanya masuk kepada circle Quran Khali. Nah, apa saja benefitnya? Insya Allah dibantu oleh admin, dikirim di kolom komentar dan ayah bunda bisa dilihat di layar. Nah, mari bergabung menjadi kontributor. Apa saja sih manfaatnya Kak Irgi atau Mas Irgi? Nah, insya Allah ayah bunda semuanya bisa mendapatkan beragam benefit atau beragam manfaat daripada mengikuti Circle Quran Halik ini. Nah, yang pertama adalah ayah bunda semuanya bisa mengikuti seluruh program dari Quran Halik. Masya Allah, yang eksklusif nih ayah bunda. Jadi tidak disebarkan ke umum. Jadi khusus ayah bunda yang masuk kepada Circle Halik. Kemudian yang kedua, ayah bunda bisa mendapatkan amal jariah dari apa? Dari infak atau kontributor ayah bunda semuanya. Jadi ketika ayah bunda berinfak, misalnya saya baru Allah titipkan misalnya 10.000 per hari, tidak apa-apa ayah bunda, tapi insya Allah ayah bunda akan bermanfaat, baik itu misalnya diri sendiri, baik itu keluarga, karena insya Allah ini bukan hanya kita saja yang mengikuti, tapi keluarga ayah bunda bisa mengikuti, masya Allah. Kemudian bisa satu grup dengan ustadz atau salah satu guru di Quran Holic ini, kemudian juga bisa mendapatkan beragam benefit yang lainnya, insya Allah ayah bunda semuanya bisa sama-sama kita apa eh, mendapatkan dari circle Quran yang ini. Nah, insya Allah. Silahkan ayah bunda, selanjutnya kami buka kesempatan untuk ayah bunda berdiskusi dan bertanya kepada Coach Zain Ali.
Masya Allah. Ada yang ingin bertanya atau mendiskusikan? Karena Masya Allah lengkap dari kisah surah Yusuf itu, dari mulai ayah, kemudian keluarga, dan juga seorang anak. Masya Allah. Tabarakallah. Ini sangat-sangat sangat-sangat melengkapi. Dan jawaban yang dari Coach Zain Ali itu yang paling diingat adalah berusaha menjadi hamba yang yang taat supaya supaya mendapatkan kelembutan Allah. Dan jangan jangan menyerah ketika kita mungkin banyak salahnya, belum sempurna dalam mendidik atau membersamai anak, tapi jangan menyerah dan jangan putus asa. Kita tetap akan mendapatkan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Ada ayah bunda yang ingin berdiskusi dengan Coach Zain Ali? Manfaatkan, Masya Allah, ini boleh di raise hand ya, on mic langsung, ataupun di kolom chat. Ada di sini Bu Kamila atau Bunda Kamila, silahkan langsung kepada Coach Zain Ali. Alhamdulillah, Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila atas berkenan waktunya, Coach minta tips-tipsnya agar kita bisa itu di posisi ketakwaan itu seperti apa, seperti seorang ibu gitu loh Coach. Menghadapi seperti ini gitu, tips-tipsnya gitu loh Coach. Baik, terima kasih. Eh, yang ingin saya kembalikan kepada janji Allah ya. Janji Allah di mana pertolongannya akan turun kepada orang yang beribadah atau orang-orang yang digolongkan dalam kategori ibad. Nah, itu sebenarnya simple. Sebelum kita capai level takwa, kita harus selesaikan level ibadah dulu. Di mana kita pastikan ada checklist dalam kehidupan kita bahwa kita telah meninggalkan segala larangan. Ini bukan saya menganggap ada larangan, tapi hal-hal kecil yang mungkin sebagai seorang hamba Allah yang bisa dijelaskan sendiri, bisa dimaknai sendiri. Apakah sudah saya 100% meninggalkan apa yang Allah telah larang, dan apakah saya sudah 100% menjalankan rukun-rukun atau syariat yang telah diperintahkan kepadaku. Nah, biasanya ada orang yang tanya kepada saya, ya Mr. Zain, saya sholat 5 waktu. Ya betul. Mr. Zain, saya bersedekah. Ya betul. Tapi ada hal-hal yang mungkin kita anggap remeh, tapi sangat-sangat mempengaruhi ibadah kita. Contoh, kita kembali kepada wudhu kita. Bukan saja hanya wudhu, kita kembali kepada taharah, kesucian diri kita. Apakah kita sudah jaga dengan maksimal? Apakah kita sudah melaksanakan wudhu yang maksimal? Lalu level-level yang lebih halus ya. Level-level yang misalkan menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan daripada kata-kata yang tidak manfaat ataupun membicarakan hal-hal yang tidak membangun satu sama lain. Nah, ini emang general sekali, tapi saya ketika dihadapkan dengan remaja biasanya itu keluhannya. Ini tafsir-tafsir ini cerita-cerita ini sebagai sebuah khayalan yang jauh tinggi saya tidak bisa capai. Padahal saya resah, saya frustrasi karena saya sholat 5 waktu, saya puasa. Nah, tapi saya selalu tarik ulur. Nah, mulai dari kebersihan, dari wudhu, dari pandangan, dari obrolan, hingga mempengaruhi kualitas ibadah kita. Jadi kalau kita balik lagi, oke, kita alhamdulillah sudah istiqomah menjalankan syariat, sudah istiqomah menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita bereskan kualitasnya. Nah, insya Allah dengan kualitas yang kita jaga dalam beribadah, maka turunnya lemah lembut dan rahmatnya Allah segera kita akan rasakan. Nah, itu hal-hal kecil yang seringkali anak-anak itu lupakan. Bunda, saya sudah sholat, atau ayah, saya sudah sholat, saya sudah puasa. Kenapa saya masih overthinking? Kenapa saya masih depresi? Nah, di situ ada mungkin campur baur antara laki dan perempuan di satu ruangan. Mungkin ada pandangan yang kurang baik masih dipandang. Mungkin ada hal-hal yang dianggap remeh tapi
di hadapan Allah, di mata Allah itu sebuah penghalang daripada turunnya lemah lembut Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu secara singkat, secara general, tapi sangat-sangat efektif ketika kita perhatikan hal yang kecil, karena sungguh yang kecil itu beratnya di mizan kita itu kita belum ketahui. Maka sebagai reminder untuk diri saya sendiri, marilah kita bereskan itu sebelum kita melihat ibadah sholat 5 waktu dan sholat dan saum itu menyelesaikan masalah kita. Nah, di situ kita kecewa terhadap Allah, tapi sesungguhnya kita yang belum maksimal dalam kualitas dan menjaga diri kita. Mungkin itu dapat saya sampaikan dan juga bisa diterapkan konsep CCTV ya. Allah itu senantiasa melihat kita 24 jam. Nah, jika kita yakin bahwa Allah sedang melihat, maka kita akan sesuaikan perilaku kita atas pengawasan tersebut. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah tabarakallah sudah terjawab Bunda Kamila. Kalau misalnya dari laki-laki atau dari bapak-bapak ada yang mau bertanya dari Ikhwan, mungkin penanya terakhir dari Ikhwan dulu ada. Kalau tidak ada mungkin ke akhwat lagi. Baik, tidak ada ya. Izin coach, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Mama Rafa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, saya off dulu kameranya karena lagi. Waalaikumsalam, silakan. Iya, mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya mengenai apa namanya. Ini kan saya kan punya 3 anak ya Ustadz, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Yang 2 perempuan itu sudah, yang satu sudah umur 20 tahun, kemudian yang kedua SMP kelas 9 dan yang terakhir itu anak laki-laki 7,5 tahun. Nah, yang laki-laki itu alhamdulillah Allah berikan keistimewaan sehingga apa namanya? Ya dialah yang paling harus diperhatikan gitu, artinya kan karena memang berkebutuhan khusus gitu. Nah, kalau dari diri saya sih sudah, artinya sudah selalu belajar untuk ikhlas, untuk apa namanya, bersabar ya Ustaz ketika menghadapi eh, perilaku yang ya walaupun misalnya di luar nalar gitu, tapi untuk memberikan pengertian ke kakak-kakaknya ini Ustaz. Kadang-kadang mereka suka tidak bisa atau merasa terganggu, merasa merasa apa gitu kan, tidak belum bisa menerima lah. Jadi kadang-kadang saya tuh malah pusingnya itu ya itu menghadapi bagaimana kakak-kakaknya supaya bisa berlemah lembut itu memberikan kasih sayang kepada adiknya yang memang perlu perhatian khusus gitu Ustaz. Itu aja. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Respon pertama saya itu adalah edukasi. Apa yang telah kita mengerti terhadap kebutuhan Ananda tidak tentu sama apa yang dimengerti oleh kakaknya. Juga kondisi Adinda tidak tentu dimengerti secara penuh oleh kakaknya. Nah, itu bridge, jembatan pertama menuju uh, turunnya lemah lembut dan perilaku lemah lembut Ananda itu adalah pemahaman, komunikasi terhadap kondisi. Nah, kadang-kadang orang tua itu selalu menganggap anak mengerti, padahal belum ada edukasi secara resmi dan formal di mana mereka belum belum punya gambaran besar terhadap kondisi yang ada di rumah. Misalkan jika itu kondisi bisa dijelaskan secara medis, maka dijelaskan secara medis. Jika kondisi itu bisa dijelaskan secara psikologis, dijelaskan kepada anak dan jangan pernah kita menganggap mereka tidak akan mengerti. Jangan pernah kita anggap mereka belum saatnya mengetahui. Jangan pernah anggap mereka oh tidak tahu atau tidak sadar atau tidak peka. Maka pintu pertama menuju ketentraman atau harmonisasi antara sebuah keluarga adalah komunikasi. Saya pribadi bisa menjamin
ketika saya merasakan kelonggaran dalam rumah tangga terhadap ayah dan ibu, bahkan adik, saudara, istri, anak, itu di mana kita menganggap lawan kita, menganggap keluarga kita sudah mengerti, padahal belum ada penjelasan. Kita menganggap, oh seharusnya mereka memahami saya, atau seharusnya mereka bisa membaca kondisi. Oh seharusnya mereka tahu apa yang saya rasakan. Nah, padahal semua itu asumsi. Nah, dengan asumsi itu muncul suudzon. Dengan asumsi itu muncullah hal-hal yang lain. Nah, untuk menutupi itu semua, kita membuka pintu komunikasi seluas-luasnya. Di mana kita dijelaskan dalam surat Yusuf, di mana komunikasi antara anak dan orang tua itu detail dan berjalan lancar dan aktif, proaktif dalam komunikasi. Alhamdulillah saya tidak asing bertemu dengan hamba Allah yang diberi kemuliaan, diberi kelebihan. Saya tidak menganggap itu sama sekali kekurangan, tapi saya selalu beri motivasi seperti ini. Allah telah memberikan tiket kita masuk surga. Nah, kita tinggal memelihara itu. Kita tidak meminta kepada Allah untuk diberi ujian, tapi Allah memberikan kepada kita karena Allah tahu kita mampu dan Allah tahu ini adalah jalan kita menuju surganya. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan kepada Adinda atau Kakanda di mana Allah telah menitipkan amanah kita, amanah ini kepada keluarga ini, bukan kepada orang tuanya saja. Siapapun yang bersangkutan dengannya, maka itulah ujian Allah untuknya. Nah, tinggal kita mengartikan ujian ini sebagai sebuah hal yang keberatan atau sebuah perjalanan yang kita nikmati. Nah, itu mungkin harus ada komunikasi terus. Jangan pernah kita anggap anak mengerti. Itu dosa pertama. Atau seharusnya dimengerti. Nah, itu mungkin saya tidak tahu kondisi persisnya seperti apa, tapi poin yang paling utama, jembatan paling utama adalah edukasi dengan fasilitas komunikasi. Kadang anak tidak bisa diajak ngobrol, maka kirimlah WhatsApp. Kadang barrier antara ibunya tidak bisa masuk komunikasinya, maka ajak ayahnya untuk memberikan edukasi itu. Nah, kadang-kadang dengan metode apapun informasi itu harus tersampaikan, komunikasi itu harus dijalankan sehingga ada saling pengertian dalam rumah, kita bisa mencapai level di mana rahmat Allah, lemah lembutnya Allah, kita bisa terapkan di level manusia satu sama lain. Dan itu terutama tentunya mulai dari diri kita sendiri. Kan anak melihat bagaimana ibu berlemah lembut dengan Adinda, maka insya Allah dia akan tiru. Itu mungkin cukup dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkenan. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan urusan Muhammad Rafa, sehat-sehat, putra-putrinya, insya Allah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Tidak ada lagi ya yang bertanya atau ada? Insya Allah cukup ya, Masya Allah. Alhamdulillah sudah ini juga, Masya Allah. Banyak sekali yang didapatkan pada malam hari ini ya, Ibu Bunda. Tinggal kita buka lagi catatan ya, yang mencatat tadi, kemudian mungkin yang apa, yang sempat screenshot dan sebagainya. Silahkan, Insya Allah ini halal untuk diamalkan dan dibagikan kembali ya, Coach Zain. Insya Allah, Alhamdulillah. Semua ilmu dari Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, Coach. Mungkin ada pesan terakhir atau nasihat ataupun closing statement di malam hari ini sebelum ditutup? Terima kasih, brother. Pesan terakhir saya adalah berhenti merasa kita punya kuasa atas tindakan kita, berhenti merasa kita punya power untuk merubah kehidupan kita, dan bergantung sepenuhnya kepada rahmat dan lemah lembut latifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing hati kita, jiwa kita, raga kita mencapai kehidupan yang lebih bermakna, lebih lembut, lebih mengasyikkan, dan dapat kita nikmati semua apa yang Allah telah takdirkan untuk kita, sebagaimana kita harapkan itu menjadi sebabnya kita menerima rahmat Allah di hari di mana hanya rahmat itu bisa menyelamatkan kita daripada celaka.
Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kami ucapkan jazakumul khairan kepada Zain Ali, Insya Allah yang senantiasa. Mari kita pada malam hari ini, alhamdulillah, ya bunda semuanya sama-sama berdoa, mendoakan Coach Siti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, senantiasa mudah Amin. selalu urusannya dan senantiasa Allah berikan rezeki yang barokah dan berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Alamin. Alhamdulillah. Kita Amin. cukupkan ayah bunda semuanya dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Disempurnakan doa khifratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kami dari tim Quran Hari kami undur diri. Semoga ketemu lagi Coach dan ayah semuanya istiqomah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Coach. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Coach. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya, Masya Allah. حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير